Polisi sudah mengantongi 10 orang ya, oknum-oknum yang kemudian mereka sebagai perusak terkait dengan eh, diskusi ya diaspora yang dilakukan oleh Rifli Harun, Said Didu, terus kemudian Profesor Din Sabsudin ya dan banyak yang lainnya. Artinya apa? Artinya polisi harus benar-benar uh, mengidentifikasi siapa ya yang menyuruh itu. Nah, di balik ini semua yang kemudian menurut saya pribadi ya seorang polisi di situ banyak yang dikejam karena seolah-olah membiarkan ya gerombolan-gerombolan preman ini masuk ke dalam walaupun ya di luar itu ada anggota polisi yang mengamankan tapi kan lebih banyak orang-orang yang masuk ke dalam. Mungkin hanya segelintir polisi, mungkin ada 4 sampai 5 polisi begitu. Sedangkan yang menolak terkait dengan diskusi ya, dengan diskusi yang menolak terkait dengan diskusi diaspora itu banyak begitu kan. Sehingga merusak di dalamnya, merusak tempat-tempatnya dan mijanya di situ. Ini menurut saya pribadi anarkis yang sangat-sangat luar biasa dan ini harus diusut siapa dalangnya begitu kan. Siapa yang menyuruh itu. Tampang-tampang mereka sudah mulai ketahuan begitu kan ya siapa yang kemudian mereka lakukan begitu. Bahkan saya baca ini dari Jawa Pos ya, polisi kantongi identitas 10 perusuh diskusi diaspora di Kemang, pelaku masih diburu. Nah, jangan sampai nanti begitu 24 jam ini polisi tidak bisa menangkap begitu kan, tiba-tiba berspekulasi sana sini akhirnya ujung-ujungnya tidak ditangkap. Ini harus ditangkap karena apa? Karena orang-orang seperti ini begitu kan ya, jangan membiarkan forum-forum diskusi, forum-forum ceramah, forum-forum yang kemudian menyejukkan kepada bangsa kita ya, justru ini jangan sampai ada penolakan-penolakan seperti itu. Boleh mengkritik apa aja begitu kan ya, menurut saya pribadi hal-hal yang kemudian dilakukan oleh orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab itu ya dianggap bagi netizen dianggap preman, maka ya setidaknya kalau tidak sesuai atau tidak tidak suka terhadap para tokoh-tokoh diaspora itu begitu kan ya, seharusnya kan bukan seperti itu caranya begitu. Caranya adalah bagaimana? Caranya ya datang ke situ begitu kan, baik-baik begitu kan. Lalu kemudian catat apa yang tidak suka, sampaikan mereka di forum-forum yang lain, undang mereka begitu kan. Itu kan selesai. Kita berwawasan yang baik di situ untuk melihat bagaimana orang-orang yang kemudian mereka lakukan, orang-orang yang kemudian mereka diskusikan. Ya, kalau tidak setuju catat aja, buat tandingan. Itu aja begitu. Ini kan semakin keren ya, diskusi-diskusi seperti itu kan hidup begitu kan ya, dibandingkan dengan menolak sana sini tidak ada ujungnya, memainkan otot, memainkan anarkisme itu tidak boleh dalam undang-undang kita. Artinya apa? Boleh menyampaikan aspirasi, tapi jangan sampai ya penolakan-penolakan seperti itu anarkis yang sangat luar biasa. Saya mungkin dengan teman-teman di beberapa media begitu kan ya, atau DX ya, banyak yang mengecam ini. Polisi harus segera identifikasi siapa identitas siapa mereka ya yang kemudian sudah bersalaman dengan polisi dan sebagainya. Banyak narasi-narasi itu video muncul. Saya menganggap hal-hal seperti ini tidak boleh ya bagi bangsa kita melakukan ya membiarkan orang-orang seperti itu. Coba kita baca ini. Polres Metro Jakarta Selatan turun tangan terkait kasus pembubaran diskusi di Grand Kemang, ya, Jakarta Selatan. Polisi berhasil mengidentifikasi 10 pelaku dan kini sedang dilakukan pengejaran. Nah, saya berharap siang ini akan ada orang-orang yang kemudian diminta klarifikasi dan bahkan ya menangkap orang ini. Ya, silakan minta klarifikasi dulu, ya minta maaf ya, karena budaya kita adalah budaya minta maaf, ya. Bahkan ini sudah kita identifikasi dan ketahuan nama-namanya. Ya, Ade mengatakan pelaku sudah berhasil diidentifikasi, proses pencarian sedang dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Sebelumnya mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Sabsudin membeberkan kronologi terjadinya pembubaran diskusi ya diaspora di Grand Kemang
Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini massa yang tak dikenal bertindak anarkis dan memporak-porandakan panggung yang menyobek backdrop ya, terus mematahkan tiang mic dan mengancam para peserta yang baru hadir. Ngeri-ngeri sedap ini, Bos. Masa iya begitu kan ya, diskusi-diskusi seperti itu ditolak sampai anarkis seperti itu. Jangan-jangan ini adalah ya oknum-oknum yang memainkan dan disuruh mereka. Bukan tidak mungkin orang di balik ini semua kan sudah ketahuan nanti kalau ditangkap begitu kan. Makanya ini harus diadili, harus minta maaf siapa di balik itu semua. Saya kira ini harus tanggung resikonya ya, karena saya melihat begini ya, kondisi sekarang ini ya di Indonesia sudah darurat. Orang-orang itu sudah dipecah belah begitu kan dengan adanya seperti ini ya. Adanya diskusi seperti ini justru memberikan kesejukan bagi kita ya, pencerahan bagi kita untuk masa depan. Saya kira tokoh-tokoh ini sangat baik begitu kan ya, ada peran kepada bangsa kita untuk menyadarkan masyarakat bagaimana demokrasi itu berjalan. Tapi ya mau bagaimana lagi begitu kan ya, sangat-sangat disayangkan hal-hal seperti ini. Ini melebihi dari Orde Baru ini begitu kan ya, masanya reformasi tapi kelakuannya kok seperti itu begitu. Ini harus benar-benar diusut, apalagi ada perusakan ya tiang mic dan mengancam para peserta yang hadir kan. Ini kan gimana? Bahkan ini menurut Din ya, acara ini dirancang sebagai dialog antara diaspora Indonesia di mancanegara dengan sejumlah tokoh atau aktivis tentang masalah kebangsaan dan kenegaraan ya. Selain Din hadir sebagai narasumber antara lain ada Refli Harun ya, ada Marwan Batubara, ada Said Didu, Rizal Fadilah dan Sunarko dan beberapa lainnya. Din menyampaikan sejak pagi hari sudah ada sekelompok massa menggelar orasi dari atas sebuah mobil ya komando di depan hotel. Namun Din mengaku tidak mendengar jelas tuntutan massa. Ya, tidak terlalu jelas pesan yang mereka sampaikan kecuali mengkritik para narasumber yang diundang. Dia melanjutkan acara tidak sempat dimulai karena massa sudah bertindak anarkis terlebih dahulu dengan memasuki ya ruang hotel dan mengobrak-abrik seisinya. Ini hanya berjalan mungkin beberapa menit begitu kan ya, tidak sempat dimulai sebenarnya. Tapi dalam pernyataan itu bahwa orang-orang yang kemudian melakukan seperti ini begitu kan ya, memang ini harus dikecam begitu kan ya. Ini sangat-sangat bertentangan sekali dengan demokrasi kita. Demokrasi kita membiarkan ya kebebasan berpendapat, kebebasan untuk mengontrol dan mengkritik kebijakan-kebijakan sebagai seorang pemimpin. Boleh-boleh aja. Tapi kan jangan seperti mengkritik seperti akun Fufu Fafa. Kalau kita lihat bahwa akun Fufu Fafa mengkritik dia begitu kan ya, mengkritik orang lain, kan mengkritik pribadi orang. Itu yang tidak boleh ya. Ini harus benar-benar benar-benar dijaga betul begitu. Jangan-jangan sampai ya nanti ya ada preman bayaran ini. ini kita lihat saja nanti begitu ya. Apakah ini preman bayaran atau tidak begitu ya. Mengobrak-abrik aparat hanya diam. Tidak ada tindakan yang menunjukkan sebagai pengayom dan bahkan bersalaman. Ini coba baca. Bahkan di depan ya aparat seenaknya. Apakah artinya mereka adalah aparat yang menyamar? Ya, apa ini maksudnya? Kepolisian harus bertanggung jawab ya. Kepolisian harus bertanggung jawab. Ini orangnya ya. Ini kalau kita amati begitu kan ya. Ini orangnya sudah pamitan sama Pak Pol. Nah, ini yang harus kita jaga begitu kan. Dalam artian bahwa demokrasi kita harus jaga dengan apa? Dengan ya diskusi-diskusi seperti itu. Ya, bukan tidak mungkin lagi kalau ini tidak ditindak begitu kan. Bukan tidak mungkin lagi di beberapa daerah itu akan ada penolakan-penolakan lain begitu kan. Ya, ini pasti begitu kan. Ada orang-orang, ada oknum di balik ini semua. Kalau ini ditangkap begitu, diadili di situ pasti tahu siapa mereka ya. Nampaknya hal-hal seperti ini melebihi dari seorang PKI ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena apa? Karena PKI itu sudah jelas begitu kan ya, bagaimana untuk bisa melawan itu begitu kan. Tapi ini kan tiba-tiba datang orasi ya, lalu kemudian masuk di situ begitu. Apa bedanya dengan itu? Tapi ya kita lihat saja hal-hal seperti inilah yang kemudian ini mengacaukan kepada demokrasi kita. Ada kebebasan berdemokrasi, tapi bukan soal adu otot seperti itu begitu kan. Bukan soal adu kekuatan begitu, tapi adu
ya kecerdasan, adu gagasan. Ketika diskusi itu tidak suka misalnya, ya boleh aja begitu mereka ada diskusi tandingan. Itu kan sebagai bentuk bahwa perlawanan-perlawanan terhadap tokoh-tokoh siapapun begitu kan ya. Itu kan setidaknya bukan adu otot, tapi adu gagasan, adu narasi begitu kan. Padahal ini kan hanya diskusi diaspora begitu kan. Hanya diskusi antar antar negara begitu kan, dalam artian ya diaspora begitu. Tapi saya kira ini pedoman hidup dalam diri kita ya. Kalau kita amati begitu sesuai dengan konstitusi kita, itu tidak boleh begitu melakukan anarkis seperti itu. Itu pedoman dalam hidup, tidak boleh melakukan itu. Artinya apa? Artinya ini benar-benar kacau begitu kan ya. Ini pasti ada orang-orang ketahuan di situ begitu ya. Makanya saya mengecam terus ya kepada penegak hukum di situ ya. Maka siang ini sebenarnya sudah kumpulkan orang-orang yang kemudian terlibat di dalamnya. Apalagi ada perusakan-perusakan yang kemudian menjadi penting bagi kita untuk melihat kok seperti ini kondisi kita. Nampaknya seorang Jokowi apakah tidak tahu begitu kan ya, kalau bangsanya, rakyatnya sendiri begitu sudah seperti ini. Ini gimana begitu? Harus ada peran seorang Jokowi, bukan lagi mencurhat sana sini minta maaf. Seorang pemimpin kita sudah sibuk minta maaf, sudah sibuk klarifikasi, ujung-ujungnya masyarakat yang jadi kambing hitam. Wah, ngeri-ngeri sedap bos ini bos ya, gimana begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya ayolah kita bersatu demi demokrasi yang lebih baik. Kalau ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai, hal-hal yang kemudian tidak cocok dalam narasi itu, bolehlah ada kritikan-kritikan secara coret-coretan di situ begitu. Catat mereka ya, sampaikan kepada mereka apa yang Anda tidak suka begitu. Itu aja kok repot begitu kan ya. Budaya kita itu, demokrasi itu semakin parah hari ini. Dikit-dikit lapor begitu kan ya. Dikit-dikit demo ya. Dikit-dikit kemudian tidak setuju ya dibubarkan, seperti ini kan kacau begitu ya. Makanya ini harus benar-benar hati-hati dan harus kita usut ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.